Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan soal-soal ujian P3K, yaitu dengan materi kompetensi manajerial. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk mendaftar rekrutmen P3K, bisa simak terus video ini sebagai tambahan materi belajar untuk menghadapi ujian P3K nanti. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait rekrutmen P3K ini. Karena nanti kami akan selalu update teman-teman terkait perkembangan P3K ini dan juga soal-soal terbaru. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan yang A, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. Yang B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Yang C, memberi kesempatan sekali lagi jika masih tidak ada perubahan terpaksa diberhentikan. Yang D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Yang E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Nah, untuk soal nomor 1 ini ada suatu permasalahan teman-teman, yaitu salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik dan cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Dan perusahaan sudah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan juga memberi pelatihan-pelatihan. Namun setelah diamati, karyawan ini tetap tidak ada perubahan teman-teman. Jadi tindakan kita sebagai atasan adalah, kita lihat yang opsi A, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. Nah, untuk yang opsi A ini sepertinya kurang tepat teman-teman, karena karyawan ini sudah diberi kesempatan beberapa kali teman-teman dan diberi pelatihan, namun tetap tidak ada perubahan teman-teman. Jadi walaupun diberi kesempatan terus, jadi kemungkinan besar pelamar ini tidak akan berubah teman-teman. Jadi opsi A ini kurang tepat. Kemudian kita lihat yang B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Nah, untuk opsi yang B ini sama dengan yang A teman-teman, jadi kurang tepat. Kemudian kita lihat yang opsi C, memberi kesempatan sekali lagi jika masih tidak ada perubahan terpaksa diberhentikan. Nah, ini kurang lebih sama teman-teman dengan opsi A dan B, yaitu kita masih memberi kesempatan kepada karyawan tersebut teman-teman yang sudah terbukti jelas-jelas tidak ada perubahan. Jadi opsi C ini sama teman-teman, kurang tepat. Kita lihat yang opsi D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nah, sepertinya betul teman-teman. Kita lihat lagi opsi yang E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Nah, jadi antara D dan E teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang D, yaitu memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini topik kemampuan menggerakkan dan mengakomodir orang lain atau bawahan teman-teman. Jadi kita sebagai atasan, kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2, jika saya tidak menyukai seorang rekan kerja, biasanya saya akan yang A, bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. Yang B, selalu menolak untuk bekerja sama dengannya. Yang C, menganggapnya tidak ada di kantor. Yang D, malas bekerja sama dengannya. Yang E, menyapanya saat diperlukan saja. Nah, untuk soal nomor 2 ini masuk dalam aspek kerjasama teman-teman, yang mana kita tidak menyukai salah satu rekan kerja di kantor. Jadi biasanya kita lihat yang A, bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. Nah, sepertinya yang A teman-teman. Tapi kita lihat opsi yang lain, selalu menolak untuk bekerja sama dengannya. Nah, kurang tepat yang B. Kemudian yang C, menganggapnya tidak ada di kantor, juga kurang tepat teman-teman.
Yang D, malas bekerja sama dengannya, juga kurang tepat. Kemudian yang E, menyapanya saat diperlukan saja. Nah, jadi yang E juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Nah, apabila nanti teman-teman menemui soal seperti ini dan ketika teman-teman membacanya dan sekali membaca teman-teman sudah yakin dan sudah tahu dengan jawaban tersebut, maka teman-teman tidak perlu lagi mencari opsi yang lain. Jadi teman-teman pastikan opsi yang sudah teman-teman yakini tersebut. Karena di sini hanya latihan, jadi kami akan membahas opsi yang lain teman-teman untuk meyakinkan bahwa jawaban yang A ini adalah betul. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal yang nomor 3, Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan ... Yang A, mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. Yang B, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. Yang C, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Yang D, mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Yang E, membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Nah, untuk soal nomor 3 ini ada salah satu rekan dari tim kita ini melakukan kesalahan fatal teman-teman karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Maka tindakan kita adalah, jawaban yang betul ini adalah yang C, yaitu membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Nah, untuk soal nomor 3 ini topik kemampuannya ini adalah bekerja sama dalam kelompok teman-teman. Jadi selalu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Yang A, menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Yang B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Yang C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Yang D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Yang E, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Nah, jadi ketika dalam sebuah tim ada masalah, maka pendapat kita yang paling benar ini adalah yang kita lihat opsi yang A teman-teman. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Nah, untuk opsi A ini sepertinya kurang tepat teman-teman, karena di sini saya akan menyelesaikannya. Jadi ini bukan masalah individu teman-teman, jadi ini masalah tim, jadi harus diselesaikan secara bersama. Jadi kurang tepat yang A. Kita lihat yang opsi B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut, juga kurang tepat teman-teman. Kita lihat yang opsi C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar, juga kurang tepat teman-teman. Jadi ini hanya dipikul sendiri, tidak secara tim. Kita lihat yang D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nah, sepertinya yang D teman-teman. Kita lihat yang E, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Nah, yang E ini juga tidak tepat teman-teman. Jadi jawaban yang betul ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 5, di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan ... Yang A, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. Yang B, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. Yang C, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Yang D, membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Yang E, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, untuk soal nomor 5 ini ada suatu masalah teman-teman di tempat kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Dan kita sebagai atasan mencoba mencari akar permasalahan tersebut teman-teman secara objektif dan dengan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang E, yaitu meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama.
Nah, untuk soal nomor 5, ini topik kemampuan menggerakkan atau mengakomodir orang lain atau bawahan, teman-teman. Sebagai atasan, kita harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita sebagai atasan. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran serta selalu mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 6. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk, maka Anda akan yang A tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak, yang B menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan, yang C meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti, yang D tidak ambil peduli dengan semua yang terjadi, yang E meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang B, yaitu menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan. Nah, jadi untuk yang opsi B ini paling tepat, teman-teman, karena kita menemui langsung Pak RT dan juga warga dengan mengucapkan maaf karena tidak bisa ikut kerja bakti tersebut. Kemudian soal yang nomor 7, atasan saya menceritakan beberapa informasi yang cukup rahasia dan tidak semua karyawan tahu. Sikap saya yang A memberitahukan kepada teman-teman kerja yang lain tentang informasi itu, yang B memberitahukan kepada teman-teman kerja bahwa saya diberitahu informasi rahasia tetapi tidak menceritakan isi informasinya. Yang C diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya. Yang D hanya bercerita kepada teman dekat saya. Yang E hanya bercerita jika ada yang tanya. Nah, untuk soal nomor 7 ini, atasan menceritakan beberapa informasi yang cukup rahasia, teman-teman, yang tidak semua karyawan ini mengetahuinya. Jadi sikap saya adalah, kita lihat opsi yang A, memberitahukan kepada teman-teman kerja yang lain tentang informasi itu. Jadi untuk yang opsi A ini kurang tepat, teman-teman, karena ini membocorkan atau mempublikasikan informasi rahasia tersebut. Kemudian kita lihat yang B, memberitahukan kepada teman-teman kerja bahwa saya diberitahu informasi rahasia tetapi tidak menceritakan isi informasinya. Nah, untuk yang B juga sama, teman-teman. Jadi ini membocorkan informasi rahasia yang diceritakan oleh atasan. Jadi kurang tepat yang B. Kita lihat yang C, diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya. Nah, kita loncati yang C, hanya bercerita kepada teman dekat saya. Juga kurang tepat, teman-teman. Kita lihat yang E, hanya bercerita jika ada yang tanya. Yang E juga kurang tepat, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 8, Anda adalah ASN melalui jalur P3K resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda yang A menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. Yang B menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Yang C mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Yang D menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat ASN. Yang E meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Nah, untuk soal nomor 8 ini, orang tua kita membantu kita untuk meloloskan menjadi ASN, teman-teman, tapi dengan menggunakan jalur belakang. Padahal selama ini kita ini selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka tindakan kita adalah, yang paling tepat ini adalah yang C, yaitu mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Nah, jadi kita mengakui semua kecurangan orang tua, teman-teman. Kemudian kita pasrah dengan keputusan yang akan diberikan oleh instansi tersebut. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 9, ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya, yang A, saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. Yang B, jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. Yang C, saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar pelanggannya. Yang D, saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Yang E, sebaiknya peraturan yang sulit itu harus dirubah. Nah, ini ada suatu permasalahan, teman-teman, yaitu di kantor ada aturan larangan untuk menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi. Dan di kantor tersebut banyak karyawan yang menggunakannya, teman-teman. Jadi pendapat kita yang paling tepat ini adalah yang kita lihat yang opsi A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu.
Untuk yang A ini kurang tepat teman-teman, karena tidak ikut mematuhi peraturan. Kita lihat yang opsi B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. Yang B juga kurang tepat teman-teman. Yang C, saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Nah, yang C betul teman-teman. Yang C ini betul. Kita lihat yang D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Nah, yang D juga betul teman-teman. Kita lihat yang E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah. Nah, jadi antara C dan D. Nah, jadi antara C dan D yang paling tepat ini adalah yang D teman-teman, yaitu saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk mematuhinya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 10. Ketika berkunjung ke kantor klien yang akan Anda audit, Anda mendapat uang dari klien sebagai pengganti transport, maka Anda akan titik-titik. Yang A menerimanya sepanjang tidak diketahui oleh rekan yang lain, yang B mengembalikan dengan halus, yang C marah karena klien telah berusaha menyogok Anda, yang D menolak bila disuruh atasan, yang E menerimanya sebagai ganti uang transport. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang B, yaitu mengembalikan dengan halus. Baik teman-teman, itulah beberapa prediksi soal untuk ujian P3K nanti, terutama untuk materi kompetensi manajerial. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.